Hai semuanya, dalam video pembelajaran ini kita akan mempelajari materi mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Melalui media video animasi pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami dan menjelaskan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan dengan benar. Pertama-tama, perhatikan gambar peta posisi Indonesia di antara negara-negara Asia dan Australia ini. Bandingkan luas negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga. Indonesia adalah negara yang besar, wilayah Indonesia yang luas, kekayaan melimpah, dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa asing adalah terjadinya penjajahan di masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Penjajahan menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia. Rakyat di berbagai daerah berusaha mengusir penjajah dari bumi pertiwi, tetapi seringkali gagal. Bangsa Indonesia sadar bahwa perlawanan di berbagai daerah gagal mengusir penjajah karena kurangnya kesatuan dan persatuan. Materi pertama yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi juga bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ini ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa itu melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Dan juga dampak kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia ini merugikan untuk negara Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat yang pertama ada rempah-rempah. Mengapa bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Kondisi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia. Hal ini menyebabkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan di daerah tropis yang subur. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Tanaman kehidupan sehari-hari dapat ditanam di setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa di Eropa yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa itu sangat terbatas. Dan Indonesia, negara tropis kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa Barat berusaha memperolehnya. Bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa Eropa berusaha memperolehnya. Dan berikutnya adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Bangsa Eropa memang tertarik terhadap rempah-rempah yang ada di Indonesia, tetapi bangsa Eropa tak hanya tertarik terhadap rempah yang ada di Indonesia, mereka pula ingin mencari kejayaan di Indonesia. Bangsa Barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, dan Gospel. Pada saat itu, di Eropa harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Di Indonesia, terdapat berbagai macam jenis rempah-rempah, dan rempah-rempahnya itu seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, alas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa, dan mereka memulai revolusi industri sejak abad 16. Hanya ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia. Di antaranya ada Portugis, lalu ada Inggris, dan berikutnya ada bangsa Belanda. Pada awalnya, Portugis pada tahun 1512 datang ke Asia, yaitu berniat ke India. Namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya Portugis ke Indonesia dan menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan Antonio de Bro, mereka menduduki Maluku, dan Portugis berhasil menjajaki dan menguasai bangsa Indonesia daerah Maluku. Dan dibentuklah VOC, dan pertama kali setelah VOC berdiri, pusat perdagangan rempah-rempah lalu dipindahkan dari Maluku ke Jayakarta. Karena posisinya yang dianggap lebih strategis, Pangeran Jayawikarta sebagai salah satu penguasa di sana menginginkan beliau dan juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan di Jayakarta. Pada tahun 1619, Jan Pieterszoon berhasil membujuk penguasa setempat untuk cabut dan pergi mengizinkan untuk mendirikan VOC di Jayakarta, dan juga mendesak Inggris agar menyingkir dari Indonesia. Pangeran Jayawikarta memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Nah, ternyata ini juga memberikan izin kepada pedagang Inggris, yang akhirnya VOC tidak senang terhadap Pangeran Jayawikarta. Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Koen, membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris IEC dicabut. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat. Dengan demikian, hak monopoli perdagangan.
Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik dan pemerintahan. Kalian tentu sering mendengar istilah monopoli. Apakah yang disebut monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Tentu kalian bertanya, apa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Semua itu karena keterpaksaan. Untuk menarik perhatian rakyat, yaitu dengan politik adu domba. VOC menghasut semua kerajaan yang ada di Indonesia untuk saling bermusuhan. Namun VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama. Akhirnya, pada tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Dan mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintahan Belanda. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Pada masa Raffles, sistem sewa tanah yang merugikan rakyat Indonesia pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stil. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan. Kerja paksa pada masa pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1848 sampai 1850 karena paceklik 9/10 penduduk Grobogan Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang yang dapat bertahan hanya 9.000 orang. Penduduk Demak yang semula berjumlah 336.000 orang hanya tersisa sebanyak 120.000 orang. Data ini belum termasuk data penduduk di daerah lain yang menunjukkan betapa mengerikannya pada masa penjajahan saat itu. Tanah penjajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang murah. Sultan Baubauloh berinisiatif mengusir Portugis yang licik di Ternate Tidore. Dan juga ada perlawanan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda untuk melawan kedudukan Portugis di Malaka. Dan ada juga ketangguhan ayam jantan dari timur yang paling ditakuti oleh VOC, yaitu Sultan Hasanuddin di Goa. Lalu juga ada serangan Mataram terhadap Belanda, yaitu Sultan Agung Hadi Prabu Hanang Kusuma. Serangan yang dilakukan oleh Mataram gagal sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram pada tanggal 3 Desember 1628. Pada serangan tersebut, tidak kurang 1.000 pasukan Mataram gugur dalam medan pertempuran karena faktor pada serangan itu dipicu oleh lumbung padi persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda sehingga semakin memperlemah kekuatan Mataram. Perang Patimura di Ambon, Perang Padri di Sumatera Barat, Perang Diponegoro, perlawanan Aceh, perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara, lalu ada Perang Banjar, dan juga ada Perang Jagaraga.
Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng. Pada tahun 1846, Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara kerajaan Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer pada tahun 1849. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Lalu, semangat kebangsaan di mana pendidikan menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat perbaruan pendidikan. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik, pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Terbentuk nasionalisme, liberalisme, sosialisme. Tidak hanya itu, ada juga organisasi pergerakan nasional Indonesia seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan juga Partai Nasional Indonesia. Teman-teman, terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Silahkan teman-teman mempersiapkan diri untuk menjawab soal pilihan ganda pada kuis yang disajikan. Berikut link kuis atau link terdapat di deskripsi. Semangat belajar! Sekian dan terima kasih.